takmimi mikarimal akhlak. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Basira wa nadhira baina yaday sa'ah balagha risalata wa adatan amanah wa amma sahal ummah wa jahadal billahi haqqa jihadah. Yang saya hormati kepada panjenenganipun Bapak Dr. Kiai Haji M. Hasan Ubaidillah SH MSI. Yang saya hormati pula kepada Bapak Takmir Masjid Al-Jabar, wabil khusus kepada Ustadz Jailani yang saya hormati, dan kepada panjenenganipun jamaah, baik bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang insya Allah semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, yang pertama dan yang utama, marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sholat subuh Masjid Al-Jabar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga sareng-sareng kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan tentunya nikmat-nikmat yang lain, termasuk pada saat ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Jabar ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita yang tentu saja akan selalu kita pergunakan untuk bertakarruf kepada Allah. Senantiasa kita gunakan untuk hal-hal yang baik, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kehadiran baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya fi dini wa dunya wal akhirah. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, monggo sareng-sareng kita baca doa. Baca doa untuk keberkahan bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan kita semuanya juga akan diberikan karunia nikmat oleh Allah berupa umur panjang, kesehatan, agar kita dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Doa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah doa yang sering kita baca. Apa doanya Bapak Ibu sekalian? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Karena sekarang bulan Sya'ban, tapi doanya yang lengkapnya fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Nah, sambil dibaca dengan lagu supaya kita semakin khusyuk doanya. Lagunya tersebut, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna lana dzunubana. Moga lagi Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban
بلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا. Setunggal balik. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna waghfir lana dzunubana. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan syariat kepada masing-masing umat. Ya. Umat Muhammad syariatnya tentu menyempurnakan syariat-syariat nabi-nabi terdahulu atau umat-umat terdahulu, termasuk syariat puasa. Makanya kemudian di Al-Qur'an dijelaskan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, ya, disyariatkan kepada kalian berpuasa, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum. Ini namanya syariat. Syariat Nabi Muhammad itu menyempurnakan syariat-syariat umat terdahulu. Ya. Makanya Allah dalam Al-Quran menegaskan likulli ummatin syir'atan wa min hajah. Tiap-tiap umat itu ada syariat yang diikuti, yang menjadi pedomannya. Nah, dalam syariat Muhammad, ya, syariat Nabi Muhammad yang paling pertama dihisab adalah sholat. Ya, adalah sholat. Ya. Maka jelas kalau kita mendefinisikan apa sih syariat itu supaya kita paham, ya, apakah syariat itu? Ya, syariah lughatan huwa al-mamba', sumber, ya, sumber. Dalam pengertian-pengertian lain, ya, kita itu oleh Allah dibebani hukum-hukum syariat untuk dilaksanakan. Makanya kemudian dalam syariat itu ada hukum yang namanya hukum taklifi, hukum pembebanan, ada hukum wada'i, ini hukum sebab akibat. Nopo hukum pembebanan itu? Nah, di sini hukum taklifi itu dalam bahasanya fikih, khitabullahu yata'allaqu bi af'alil mukallafin. Jadi perintah-perintah Allah, ya, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang mukallaf, orang-orang yang terbebani, orang-orang yang mampu, ya. Ada 5 kriterianya atau hukumnya. Khitabullah yata'allaqu bi af'alil mukallafin yaqtadi anil fi'li, yang harus dikerjakan itu muncul kemudian hukum namanya wajib. Hukum namanya wajib, ya, yaqtadi anil fi'li, harus dikerjakan. Yang nomor 2, ya, yaqtadi anil nadhbi, yang lebih baik dikerjakan atau lebih utama dikerjakan, muncul hukum namanya sunnah. Nah, kemudian khitabullah yata'allaqu bi af'alil mukallafin yaqtadi anil ibahati, yang boleh dikerjakan, boleh tidak, nah, muncul hukum namanya mubah. Nah, kemudian khitabullah yata'allaqu bi af'alil mukallafin, perintah Allah untuk orang-orang mukallaf yaqtadi anil karohati, yang diperintahkan, ya, lebih utama ditinggalkan, muncul hukum namanya makruh. Nah, yang nomor 5, khitabullah yata'allaqu bi af'alil mukallafin yaqtadi anit tarki, perintah Allah yang diperuntukkan untuk orang mukallaf yang harus ditinggalkan, muncul hukum namanya haram. Nah, ini ada 5 namanya hukum taklifi. Nah, sekarang wajib apa?
sunnah, mubah, makruh, haram. Ini namanya hukum taklifi daripada syariat. Paham nggih? Lah nggih. Iku supaya kita itu paham nggih. Lakoni perkara-perkara, perbuatan-perbuatan. Oh, iki wajib, apa sunnah, apa makruh, apa mubah, apa haram. Nah, itu semuanya aturannya atau sumber syariat itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Bahasan sekarang kita khusus membahas masalah sembahyang atau sholat. Karena di dalam Al-Quran itu jelas ditegaskan, aqimis sholat wa atuz zakah. Ya. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Ya apa sembayangi? Gimana sholatnya? Maka Al-Quran ini sifatnya mengatur secara global atau umum. Rinciannya ya dijelaskan melalui hadis Kanjeng Nabi. Bagaimana hadis Rasulullah? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Lah ini hadis Rasulullah. Sholatlah kamu sekalian sebagaimana melihat aku sholat. Sehingga sholat sing bener itu sholat sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah. Tapi persoalannya umat-umat zaman sekarang itu gak delok langsung sembayangi Kanjeng Nabi. Ya apa sholatnya Rasulullah? Nah, jenengan seberapa bobotan? Apa sholatnya Rasulullah itu tangannya gini, ya? Apa gini, ya takbirnya itu? Apa kemudian sendakepnya gini? Apa gini-gini? Jadi beliaunya itu. Karena kita tidak melihat langsung. Akhirnya apa? Para sahabat melihat sholatnya langsung Rasulullah itu ada yang persis dari belakangnya, ono teko samping kanan, ono teko samping kiri, kan begitu. Macam-macam. Kadang Rasulullah itu ngangkat tangannya di daun telinga, ada yang di bahu, kan begitu kan? Ada yang di depan dada, begitu. Itulah yang kemudian dinamakan at-tanawwu' fil ibadah. Jadi para sahabat itu mendefinisikan dan melihat macam-macamnya gerakan sholat Rasulullah. Nah, inilah yang kemudian dipahami oleh para ulama. Jadi syariat tadi dari Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Kemudian dari hadis Rasulullah itu para ulama menjelaskan sampai kepada kita, ya, para tabi'in, para sahabat. Kemudian kita kemudian perjalanan dari proses sudah dari umumnya bagi muslim umumnya atau di dunia semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya sudah mengatakan yang sebesar-besarnya dikurangkan oleh suri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.